Baiklah, saya akan menjelaskan hasil uh, pekerjaan saya tentang manajemen modal kerja. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rizky Kasih Mamora, NIM 1704033126. Mulai dari definisi modal kerja. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek atau aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang secara normal dapat diubah menjadi kas dalam 1 tahun. Secara umum, aktiva lancar atau current asset terdiri dari kas atau uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang usaha, dan hutang-hutang pada bank lain yang berusia kurang dari 1 tahun. Tujuan dari modal kerja ini yang pertama adalah untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dalam menjamin tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kedua, modal kerja diperlukan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu berkepentingan terhadap keputusan investasi pada aktiva lancar dan hutang lancar, terutama mengenai bagaimana menggunakan komposisi keduanya akan mempengaruhi resiko. Sumber-sumber dari modal kerja itu ada 3. Yang pertama, hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap. Yang keempat, penjualan saham dan obligasi, yaitu perusahaan dapat mengeluarkan emisi saham yang baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Yang kelima, sumber lain. Sumber lain ini dapat berupa pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, utang dagang dari supplier, dan lain-lain. Kemudian, jenis-jenis modal kerja. Modal kerja ada 2 secara garis besarnya, yaitu yang pertama modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya dalam memenuhi kebutuhan dari konsumen. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama modal kerja primer dan modal kerja normal. Primer itu modal kerja minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap beroperasi. Sedangkan modal kerja normal itu merupakan modal kerja yang harus ada agar perusahaan beroperasi dalam tingkat produksi yang normal. Kemudian yang kedua yaitu modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja ini terdiri dari 3, yaitu modal kerja musiman, siklus, dan modal kerja darurat. Secara singkat, pengertian dari modal kerja musiman itu digunakan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Sedangkan modal kerja siklis itu yaitu modal kerja yang jumlahnya dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Dan modal kerja darurat merupakan modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Berikut kita dapat melihat grafiknya, modal kerja darurat itu berada pada grafik yang paling tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor dari modal kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kebutuhan modal kerja, menurut Jarwanto, diantaranya yang pertama, skala usaha perusahaan, aktivitas perusahaan, volume penjualan, perkembangan teknologi, periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja, pengeluaran kas rata-rata setiap hari. Lalu kita beranjak ke perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja dimulai saat di mana kas investasikan dalam komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Makin pendek periode tersebut, maka makin cepat atau makin tinggi perputarannya. Ini adalah contoh dari perputaran modal kerja, yaitu perputaran modal kerja pada barang dagangan. Jika penjualan dengan kredit, maka kita lihat arusnya dari kas pertama, lalu barang dibeli, piutang, lalu akan menjadi kas kedua atau penerimaan uang. Jika penjualannya dengan tunai akan lebih singkat, di mana kasnya, lalu kas dimulai dari pembelian barang, kemudian penjualan penerimaan uang akan menjadi kas kedua. Selanjutnya yaitu manfaat dari manajemen modal kerja,
Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya atau kesulitan keuangan. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup dalam melayani konsumen. Selanjutnya, memungkinkan perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Kemudian laporan kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja, lalu memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelangganannya. Kerugian manajemen modal kerja kerugian manajemen modal kerja yang tidak baik itu ialah yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Kemudian yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja, metode yang biasa digunakan itu ada dua, yaitu metode keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Untuk metode keterikatan kerja, itu menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Sedangkan metode perputaran kerja yaitu dengan cara elemen-elemen kerja seperti perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan. Berikut adalah contoh perhitungan dari metode keterikatan modal kerja. Di sini kita bisa melihat pada PT Anugrah memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Yang pertama, diketahui rata-rata periode terikat modal kerjanya itu lama barang disimpan di gudang ada 6 hari, lama pengumpulan piutang 14 hari, maka jumlahnya ada 20 hari. Dan rata-rata pengeluaran kas setiap hari itu, yang pertama pembelian barang dagangan itu 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualan 35.000, dan jumlahnya 1.150.000. Nah, di sini kita melihat jika ditetapkan kas minimal itu 250.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah dapat dihitung jumlah modal kerja yang dibutuhkan sama dengan periode terikatnya modal kerja kali pengeluaran kas setiap hari tambah kas minimal. Maka didapat 2 kali 1.150.000 ditambah 250.000 sama dengan 23.250.000. Jadi kebutuhan modal kerja PT Anugrah adalah 23.250.000 rupiah. Demikian presentasi dari saya. Untuk saudara, apakah ada pertanyaan yang ingin diberikan? Baik, terima kasih atas presentasinya pada Saudara Rizky. Saya ingin bertanya, apa dasar-dasar dari manajemen modal kerja? Baiklah, saya akan menjawab. Manajemen modal kerja pada dasarnya itu bertujuan untuk mengelola harta lancar atau utang lancar agar terjamin jumlah networking kapital yang layak untuk diterima, yang menjamin tingkat dari likuiditas perusahaan tersebut. Apakah jawaban saya cukup menjelaskan? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Rizky, coba jelaskan konsep modal kerja agar kita dapat memanajemennya. Dari 3 konsep tersebut, coba jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Ada 3 konsep dari modal kerja. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Konsep yang pertama kuantitatif, itu yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut gross working capital atau modal kerja kotor. Nah, di sini diberlakukan guna untuk mencukupi kebutuhan dan operasional perusahaan. Lalu yang kedua itu kualitatif.
Kualitatif itu merupakan model kerja kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Nah, di sini jumlah aktiva lancar bersumber dari pemilik perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau mendapatkan usaha pokok perusahaan. Semakin banyak penggunaan dana, seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.